Bagaimana kalau seorang janda cantik yang hidup tenang tiba-tiba jadi bahan gunjingan satu kampung? Hanya karena Pak RT terlalu sering mampir ke rumahnya? Apakah ini cinta? Atau ada rahasia gelap yang disembunyikan seseorang? Halo sahabatku semua, kali ini kita akan masuk ke kisah yang bisa mengguncang perasaan kalian. Penuh ketegangan, drama, dan makna hidup yang dalam. Pastikan kalian sudah tekan tombol subscribe dan like, supaya nggak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Inilah kisah janda yang menggoda dengan Pak RT tempat dia tinggal. Beginilah ceritanya. Malam itu, hujan turun deras tanpa henti sejak sore. Air menggenang di ganggang kecil kampung Cempaka. Lampu jalan redup, dan suara kodok bersahutan dari selokan. Jam hampir menunjukkan pukul 9 ketika sebuah mobil bak terbuka berhenti tepat di ujung gang. Seorang wanita muda turun dengan langkah tergesa, memeluk seorang anak kecil yang tertidur di dadanya. Bajunya basah, ujung celana belepotan lumpur. Sopir hanya membantu menurunkan 3 kardus dan 1 kasur tipis, lalu pergi tanpa banyak bicara. Wanita itu adalah Bu Sinta. Baru saja pindah ke rumah nomor 27. Kontrakan kecil yang sudah lama kosong. Ia tidak menoleh ke siapapun, hanya menunduk dan menarik nafas panjang sebelum membuka pintu rumah itu yang masih bau debu. Tak ada tetangga yang datang menyambut, tak ada yang membantu mengangkat barang. Kampung itu sedang dingin, bukan hanya karena hujan, tapi juga karena kehadiran Sinta belum disukai siapa-siapa. Di pos ronda, beberapa meter dari rumahnya, ada satu orang yang melihat kejadian itu dari balik lampu temaram. Pak RT. Ia berdiri diam, memperhatikan dari jauh. Wajahnya sulit ditebak. Ia kenal nama Sinta dari surat pengajuan pindah, tapi tak menyangka penampilannya akan semencolok itu. Cantik, tapi lelah. Muda, tapi matanya penuh beban. Malam itu, Pak RT tak berkata apa-apa, tapi sorot matanya menyimpan sesuatu. Sesuatu yang belum diketahui siapapun, termasuk dirinya sendiri. Pagi masih sepi. Udara dingin sisa hujan malam tadi belum benar-benar hilang. Burung belum ramai berkicau, dan gang kecil itu hanya diisi suara sapu lidi dari beberapa halaman tetangga. Jam menunjukkan pukul 6.57 saat suara ketukan pelan terdengar di pintu rumah nomor 27. Tok, tok, tok. Sinta, yang masih memakai daster dan menggendong anaknya, sedikit terkejut. Siapa pagi-pagi begini? Ia mengintip lewat lubang kecil di jendela. Seorang pria berdiri tenang, mengenakan kemeja lengan pendek dan topi kecil di kepalanya. Wajahnya serius tapi tidak menyeramkan. Ia membawa map coklat dan 1 bungkus roti di tangan kiri. Maaf, Bu, saya Pak Eko, ketua RT sini, ucapnya pelan saat pintu terbuka setengah. Sinta gugup. Ia membenarkan rambutnya yang awut-awutan. Saya cuma mau data kehadiran warga baru. Nanti didaftarin ke daftar kakak warga. Lanjutnya sambil tersenyum singkat. Di dalam rumah, kondisi masih berantakan. Lantai penuh kardus. Baju belum dilipat. Kompor bahkan belum dipasang. Tapi yang membuat Pak RT terdiam bukan itu, melainkan tatapan mata Sinta yang kosong, seperti orang yang sudah terlalu lelah untuk bicara banyak. Di pelukannya, anak kecil itu masih tertidur. Napasnya berat, mungkin sedang demam. Pak RT tak banyak bertanya. Ia hanya mengisi data. Lalu sebelum pamit, ia letakkan roti itu di meja kayu kecil. Buat sarapan, Bu. Anak kecil kalau masuk angin, bahaya. Kata-katanya ringan, tapi dalam hati Sinta terasa hangat dan aneh. Ia belum tahu, ketukan pintu pagi itu akan jadi awal dari banyak hal yang tak terduga. Baru 2 minggu Bu Sinta tinggal di kampung Cempaka, tapi bisik-bisik mulai ramai terdengar. Terutama di warung kecil depan musola, tempat ibu-ibu biasanya berkumpul pagi hari sambil beli minyak curah atau numpang ngopi. Hari itu, Bu Erna, istri ketua RW, duduk sambil menyalakan kompor gas kecil untuk merebus air. Lalu tanpa diminta, ia berkata lantang, "Itu janda baru kok Pak RT sering banget ya ke rumahnya? Tiap pagi ada aja alasannya." Ibu-ibu lain mulai ikut nimbrung. "Kemarin aku lihat pas Pak RT ngantar galon ke rumah dia. Masak iya RT ngurus galon juga?" Sahut Bu Ririn sambil tertawa setengah sinis.
Bu Nani menambahkan, biasanya Pak RT tuh susah dicari, giliran ada janda baru malah rajin banget dateng. Suasana warung jadi ramai. Mereka tak tahu pasti apa yang terjadi, tapi semua suka menebak-nebak. Padahal, belum ada yang benar-benar bicara dengan Bu Sinta. Semua hanya melihat dari kejauhan, menilai dari cara jalan, cara berpakaian, atau dari seringnya Pak RT berdiri di depan rumah kontrakan kecil itu. Sementara itu, Sinta yang sedang menyuapi anaknya di dalam rumah, tak tahu apa-apa. Tapi sore itu, ia merasakan tatapan aneh dari para tetangga saat ia keluar buang sampah. Tatapan yang menilai, tatapan yang tidak ramah. Dan Pak RT, ia mulai merasa posisinya tidak nyaman. Tapi entah kenapa, tiap dengar anak Sinta batuk dari kejauhan, atau melihat jemuran Sinta jatuh di terpa angin, hatinya terdorong untuk mendekat. Bukan karena kasihan, tapi karena ada sesuatu yang perlahan tumbuh, meski ia sendiri belum berani mengakuinya. Siang hari, Bu Sinta sering terlihat tersenyum ketika menyapu halaman. Kadang bercanda pelan dengan anaknya yang baru bisa bicara. Ia ramah saat disapa, tak pernah menjawab ketus, dan tak pernah mengeluh. Tapi semua itu hanya permukaan. Di balik pintu rumah nomor 27, ada kesedihan yang tak bisa dilihat siapapun. Malam-malam, saat kampung sudah sunyi dan orang-orang tidur, suara tangis pelan sering terdengar dari balik dinding rumah tipis itu. Suara isak yang ditahan, agar tak membangunkan anak. Sinta duduk di sudut kasur sambil menatap foto di dalam dompet tuanya. Foto suaminya yang meninggal dalam kecelakaan proyek setahun lalu. Ia tidak pernah sempat mengucap selamat tinggal. Jenazah datang dalam peti. Dan setelah itu, hidupnya berubah. Ia dituduh pembawa sial oleh mertuanya. Diusir tanpa ampun. Semua uang ditahan. Hanya membawa satu tas, satu anak, dan luka yang tak terlihat. Yang tak Sinta tahu, suara tangisnya semalam itu sempat terdengar oleh Pak RT. Rumah mereka hanya dipisahkan pagar bambu. Malam itu, Pak RT hendak mengecek lampu gang yang mati, dan tanpa sengaja mendengar suara lirih dari balik tembok. Ia berhenti, hatinya tercekat, tapi ia tak mengetuk pintu. Hanya berdiri di balik kegelapan, merasa aneh. Kenapa ia jadi ikut sesak? Besok paginya, Pak RT seperti biasa datang membawa alasan baru, mengecek meteran air. Tapi sebenarnya, ia hanya ingin memastikan, apakah perempuan itu baik-baik saja. Apakah malam tadi hanya mimpi, atau memang ia sedang hancur dan tidak ada siapapun yang peduli. Malam Jumat itu, seluruh warga RT 04 dikumpulkan di Balai Pos Ronda untuk rapat bulanan. Topiknya soal keamanan malam dan perbaikan got. Tapi yang bikin suasana jadi lain adalah kehadiran satu orang yang selama ini hanya jadi bahan omongan, Bu Sinta. Untuk pertama kalinya, Sinta datang ke rapat RT. Ia duduk di pojok, membawa anaknya yang tertidur di gendongan. Bajunya sederhana, kemeja lengan panjang dan celana kain. Rambut diikat rapi, tapi tetap saja, mata-mata tetangga tak bisa lepas darinya. Ada yang memandang sinis, ada yang menatap penasaran. Pak RT terlihat canggung. Biasanya, ia bicara cepat dan tegas. Malam itu, bicaranya jadi agak gugup. Ia sering melirik ke arah Sinta tanpa sadar. Beberapa warga mulai saling berbisik. Suasana rapat terasa tegang, seperti ada dua agenda yang tak tertulis, yang resmi, dan yang diam-diam ingin mengorek sesuatu. Sinta hanya diam, menyimak. Tapi saat ditanya pendapat tentang rencana kerja bakti, ia menjawab dengan tenang, sopan, dan penuh logika. Beberapa warga terkejut. Ternyata, dia bukan sekadar janda muda yang bikin heboh. Ia cerdas, tahu sopan santun, dan bisa bicara tanpa menunduk. Tapi semua perhatian berubah saat rapat bubar. Warga mulai beranjak pulang, dan Sinta berdiri sambil menenangkan anaknya yang terbangun. Pak RT, tanpa berpikir panjang, menghampiri dan menawarkan bantuan mengantar pulang. Biar saya temani, gang agak gelap, katanya. Itu yang membuat beberapa pasang mata kembali membelalak. Mereka berjalan berdampingan, pelan, dalam hening. Tak banyak kata, tapi langkah itu, malam itu,
adalah awal dari gosip yang makin panas, dan perasaan yang makin tak bisa disangkal. Pagi itu, Sinta membuka pintu seperti biasa. Ia hendak menjemur pakaian, tapi langkahnya terhenti. Di depan pintu, ada satu kantong kresek putih berisi 2 dus susu anak, 1 pak biskuit, dan mainan kecil warna-warni. Tak ada catatan, tak ada nama pengirim. Hanya barang-barang yang entah kenapa terasa sangat pas dengan kebutuhan anaknya. Sinta menoleh ke kanan dan kiri. Tak ada siapa-siapa. Hanya suara ayam tetangga dan daun-daun yang basah sisa hujan semalam. Ia membawa kantong itu ke dalam dengan bingung. Matanya sempat berkaca-kaca. Ia tahu, tak banyak orang peduli. Bahkan untuk sekadar sapa, tetangga lebih suka menghindar. Tapi hari itu, ada yang diam-diam memperhatikannya. Dan perhatian itu terasa aneh tapi hangat. Di sisi lain, Pak RT pura-pura menyapu halaman. Dari balik pagar bambu, ia melirik ke arah rumah Bu Sinta. Ia tahu barang itu sudah diambil. Tapi ia pura-pura tak tahu apa-apa. Ia sengaja tidak menuliskan nama. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu, nama justru bisa jadi masalah. Tapi kebaikan sekecil itu malah memicu sesuatu yang lebih besar. Siangnya, Bu Erna lewat depan rumah Bu Sinta dan melihat mainan yang tak pernah ada sebelumnya. Wah, siapa yang royal amat sama janda baru? Gumamnya sambil menyindir. Sore harinya, kabar itu sudah beredar di grup WhatsApp ibu-ibu. Sinta mulai merasa tak nyaman. Ia tidak tahu harus bersikap seperti apa. Mau dibuang, sayang. Mau diterima, takut disalahartikan. Tapi ada satu hal yang pasti. Malam itu, saat anaknya tertidur dengan memeluk mainan baru, Sinta tersenyum pelan. Mungkin, untuk pertama kalinya sejak suaminya meninggal, ia tidak merasa sendirian. Malam itu, Pak RT baru saja sampai rumah setelah rapat kelurahan ketika pintunya diketuk keras. 3 ketukan, terdengar tegas. Saat dibuka, berdirilah Bu RW dan 2 ibu PKK lainnya, lengkap dengan raut wajah tidak bersahabat. Tak ada basa-basi. Maaf, Pak RT, kami harus bicara. Mereka masuk tanpa diminta, duduk di ruang tamu dengan wajah tegang. Suara Bu RW langsung menggelegar. Kami dapat banyak laporan dari warga, Pak, tentang kedekatan Bapak dengan Bu Sinta. Itu sudah jadi bahan omongan satu RT. Pak RT terdiam, tangannya mengepal di pangkuan. Ia tahu ini akan datang, tapi tidak menyangka secepat ini. Bukan maksud kami ikut campur, tapi Bapak itu tokoh masyarakat. Apa nggak malu jadi bahan gunjingan? Timpal Bu Erna. Nada bicaranya tinggi, tidak lagi menyindir, tapi menekan. Setiap hari warga lihat Bapak keluar masuk rumah janda. Mau dijelasin gimana pun, tetap kelihatan nggak pantas, Pak. Pak RT berusaha tenang, tapi nadanya mulai berat. Saya bantu warga bukan karena statusnya. Saya bantu karena dia butuh. Dan sampai hari ini, saya belum lakukan hal yang melanggar aturan. Jawabannya membuat ruangan hening beberapa detik. Sementara itu, di rumah nomor 27, Sinta duduk di ruang tengah dengan wajah murung. Ia sudah mendengar kabar itu dari tetangga yang membisikkan peringatan. Ibu sebaiknya jaga jarak. Jangan bikin Pak RT celaka gara-gara ibu. Kata-kata itu menusuk. Malam itu, Sinta merasa jadi masalah. Padahal ia hanya ingin hidup tenang. Tapi yang paling berat adalah perasaannya sendiri. Karena sejak perhatian kecil Pak RT datang satu demi satu, hatinya mulai goyah. Ia mulai menunggu, mulai berharap. Tapi apakah harapan itu layak? Kalau setiap langkah justru menambah masalah? Hari Minggu pagi, kampung Cempaka terasa lebih lengang dari biasanya. Tidak ada teriakan anak-anak bermain. Tak ada ibu-ibu berceloteh di warung. Hanya suara radio kecil dari rumah tetangga yang menyala pelan. Di rumahnya, Sinta sedang melipat pakaian. Matanya sayu. Tidurnya tadi malam tidak nyenyak. Kepalanya penuh suara-suara orang yang tak pernah berani ia hadapi langsung. Lalu suara itu datang lagi. Ketukan pelan di pintu. Tok, tok. Saat dibuka, Pak RT berdiri di depan dengan wajah serius. Ia tidak membawa map,
tidak membawa barang, hanya berdiri dengan dua tangan di saku celana. Sinta sempat bingung, tapi membiarkannya bicara. "Saya cuma mau pastikan, Bu Sinta baik-baik saja," ucapnya singkat. Sinta mengangguk pelan, tapi matanya tak bisa menyembunyikan letih. "Saya baik, Pak. Cuma mulai merasa nggak enak dengan situasi." Ia tidak menatap mata Pak RT langsung, tapi nada suaranya jelas. Ia ingin berkata lebih banyak, tapi bingung harus mulai dari mana. Pak RT menghela napas panjang. Ia berdiri sejenak, seolah sedang berperang dengan pikirannya sendiri. "Bu Sinta, saya tahu semua ini nggak nyaman, dan saya juga bukan orang paling benar. Tapi kalau saya terus diam, rasanya lebih salah lagi." Baru saja ia ingin melanjutkan kalimatnya, tiba-tiba anak Sinta menangis dari dalam kamar. Tangis keras dan batuk bersahutan. Sinta langsung berlari masuk tanpa pamit. Pak RT menunggu di teras, berdiri kaku. Beberapa menit kemudian, Sinta keluar sambil menggendong anaknya. "Maaf, Pak, mungkin lain kali aja kita ngobrolnya ya." Pak RT mengangguk pelan. "Nggak apa-apa, saya tunggu. Kapanpun ibu siap." Ia pun melangkah pergi, tapi di dadanya ada yang tertahan. Perasaan yang ingin diucapkan, tapi selalu saja waktunya tidak pernah tepat. Dan Sinta pun kembali ke dalam rumah, berusaha menenangkan anaknya. Sementara pikirannya justru makin tak tenang. Pagi itu, saat membuka pintu, Sinta menemukan sebuah amplop biru di sela-sela pagar. Isinya membuat tangannya gemetar. Undangan pernikahan. Tapi bukan sembarang undangan. Nama pengantinnya tertulis jelas, Wina dan Arif. Wina adalah adik iparnya, dan Arif adalah mantan tunangannya sebelum ia bertemu almarhum suaminya. Sinta duduk di kursi rotan tua. Diam, tak mampu berkata apa-apa. Dadanya sesak, bukan karena iri, tapi karena ia merasa dilupakan begitu saja. Ia pernah menjadi bagian dari keluarga besar, yang sekarang bahkan tidak menganggapnya ada. Mereka menikah tanpa pernah bertanya apakah ia dan anaknya baik-baik saja. Seolah semuanya tak pernah terjadi. Hari itu, Sinta tak keluar rumah, tak menjemur pakaian, tak ke warung, bahkan tak membuka jendela. Ia hanya duduk memeluk anaknya yang bingung kenapa ibunya terus diam. Tapi di saat yang sama, seseorang berdiri di luar pagar. "Pak RT." Ia membawa obat penurun panas dan minyak kayu putih. Ia baru saja pulang dari puskesmas setelah mendengar kabar dari tetangga bahwa anak Sinta belum sembuh juga. "Maaf, saya ganggu. Cuma nitip ini aja," kata perawat. "Ini bagus buat anak-anak," ucapnya dari luar pagar. Sinta hanya menatapnya. Wajahnya terlihat lelah, tapi ada rasa terharu yang sulit ia sembunyikan. Ia menerima bungkusan itu dengan tangan gemetar, lalu berkata pelan, "Terima kasih, Pak. Saya nggak tahu harus bilang apa lagi." Pak RT mengangguk. "Nggak usah bilang apa-apa. Yang penting anaknya sembuh." Lalu ia pergi, tanpa tanya lebih lanjut. Tapi Sinta tahu, hanya Pak RT satu-satunya orang yang menaruh perhatian padanya tanpa menuntut balasan apa-apa. Hujan turun lagi malam itu. Lebih deras dari biasanya. Suara guntur sesekali menggetarkan genteng rumah kontrakan Bu Sinta. Di dalam, ia sedang panik. Anaknya panas tinggi, badannya menggigil, napasnya berat. Wajah kecil itu memerah, dan tubuhnya terasa lebih hangat dari biasanya. Sinta mondar-mandir. Ia cek suhu dengan termometer bekas. Angkanya sudah di atas 39 derajat. Ia coba kompres dengan air hangat, tapi panas tak turun. Anak itu terus merengek. Matanya mulai sayu. Sinta gemetar. Ia ambil ponsel, ingin menelepon seseorang, tapi tak ada yang bisa dihubungi. Ia berlari keluar rumah, tanpa jaket, tanpa payung. Hujan mengguyur tubuhnya. Ia mengetuk rumah tetangga sebelah, tapi tak dibuka. Rumah sebelahnya lagi, lampu menyala, tapi tak ada yang merespons. Ia menangis sambil berdiri di tengah gang, bingung harus kemana. Lalu dari kejauhan, terdengar suara motor mendekat.
Lampunya menembus gelap dan kabut hujan. Seseorang berhenti di depannya. "Pak RT." Dengan jas hujan setengah terbuka dan wajah terkejut. "Sinta? Kenapa?" "Anak saya panas, Pak. Tinggi banget. Saya nggak tahu harus gimana." Tanpa pikir panjang, Pak RT langsung turun. "Naik. Cepat. Kita ke puskesmas sekarang." Sinta menggendong anaknya dan naik ke boncengan motor. Selama perjalanan, hujan membasahi mereka. Tangan Sinta memeluk erat tubuh Pak RT dari belakang. Bukan karena dingin saja, tapi karena rasa takut. Takut kehilangan satu-satunya yang ia miliki. Di puskesmas, Pak RT menunggu di luar ruang periksa. Bajunya basah kuyup, tapi ia tak bergeming. Sinta keluar beberapa menit kemudian. Air matanya jatuh. Tapi kali ini bukan karena panik, melainkan lega. Kata dokter cuma demam virus, tapi harus istirahat penuh. Pak RT mengangguk. "Kalau butuh bantuan, saya ada, Sin. Kapanpun." Malam itu, untuk pertama kalinya, Sinta merasa tidak sendirian lagi. Tapi ia juga tahu, kedekatan ini akan punya harga. Dan kampung kecil ini tidak akan tinggal diam. Esok paginya, suasana kampung Cempaka mendadak panas. Di grup WhatsApp RT, seseorang mengunggah foto diam-diam. Bu Sinta berdiri di lorong puskesmas sambil menggendong anaknya, sementara Pak RT tampak berdiri tak jauh di sampingnya. Sudut pengambilan fotonya terlihat jelas menyindir. Dan captionnya lebih menyakitkan. "RT atau suami siaga? RT atau pelindung janda?" Komentar langsung bermunculan. Ada yang sok netral, ada yang sinis, bahkan ada yang terang-terangan menyudutkan. "Wah, makin mesra aja nih. Malam-malam bareng. Ke puskesmas. Apaan tuh? Pantesan tiap malam sering keluar. Ternyata ke rumah janda. RT bukan suami cadangan, loh." Di rumah kontrakannya, Sinta menatap layar ponsel dengan tangan gemetar. Ia tidak tahu siapa yang memotret. Tapi yang lebih membuatnya terpukul adalah bahwa semua yang terjadi semalam dilakukan demi keselamatan anaknya. Tapi sekarang, malah dijadikan bahan tertawaan. Ia merasa dipermalukan, dijatuhkan, dan tak punya tempat untuk membela diri. Pak RT juga membaca semua komentar itu. Ia duduk di teras rumahnya, wajah tegang, matanya tak lepas dari layar. Jantungnya berdebar. Ini lebih parah dari yang ia kira. Beberapa warga bahkan mulai mengajukan pertanyaan tentang posisinya sebagai ketua RT. Kalau masalah pribadi sudah ganggu wibawa kampung, harus mundur, Pak. Namun, yang membuatnya bingung, bukan soal jabatan, tapi soal rasa. Ia tahu semua ini bisa berakhir buruk. Tapi jika harus menjauh, bagaimana dengan anak itu? Bagaimana dengan Sinta? Yang jelas-jelas tak punya siapa-siapa? Malam itu, Pak RT duduk diam di ruang tamunya. Sementara di rumah nomor 27, Sinta menangis lagi. Bukan karena sedih, tapi karena mulai sadar, hubungan ini sudah melewati batas. Dan mungkin, mereka harus memilih, bertahan dengan perasaan, atau menyerah demi menjaga nama baik. Setelah foto itu tersebar, dan nama mereka jadi bahan omongan, Sinta memilih menarik diri. Ia tak lagi keluar rumah selain untuk ke warung. Ia menghindari tatapan tetangga. Dan Pak RT, sejak malam ke puskesmas itu, tak pernah lagi terlihat datang. Tapi rasa yang sudah tumbuh tak bisa dihapus begitu saja. Ada hal-hal yang menggantung. Ada perasaan yang belum sempat selesai dibicarakan. Maka malam itu, mereka bertemu, diam-diam, di tempat yang tak mungkin orang lain tahu. Sebuah saung kecil di pinggir sawah, tak jauh dari kampung, tapi cukup tersembunyi. Di sana, mereka duduk berdua, angin malam pelan berhembus, dan lampu temaram dari jauh memantul di genangan air sawah. Suasana tenang, tapi hati mereka tidak. "Saya minta maaf, Pak. Mungkin semua ini salah saya," ucap Sinta, menunduk. Suaranya pelan, tapi terdengar rapuh. "Bukan salah siapa-siapa," jawab Pak RT. "Yang salah itu orang-orang yang gak tahu apa-apa, tapi merasa paling tahu."
Hening. Lalu Pak RT menatap Sinta, untuk pertama kalinya dengan jujur, tanpa ragu. Saya nggak tahu ini perasaan apa. Tapi sejak ibu datang, saya merasa hidup saya berubah. Awalnya saya pikir cuma kasihan. Tapi lama-lama, saya tunggu-tunggu kabar ibu. Saya cari alasan biar bisa datang. Sinta tak menjawab. Matanya mulai berkaca-kaca. Saya juga bingung harus gimana. Saya takut. Pak, saya capek digosipin. Tapi kalau saya menjauh, hati saya malah makin sakit. Hujan gerimis mulai turun. Mereka berteduh di bawah atap rumbia saung. Dingin, tapi di antara diam, kehadiran satu sama lain terasa hangat. Saling memahami, tanpa perlu menyentuh. Tapi saat mereka hendak pulang, di kejauhan, terlihat bayangan seseorang sedang memperhatikan. Diam-diam, dari balik semak, mereka tak sadar bahwa pertemuan diam-diam itu tidak sepenuhnya rahasia. 2 hari setelah pertemuan di saung sawah itu, kabar mengejutkan menyebar cepat. Warga mengajukan musyawarah luar biasa. Bukan untuk membahas keamanan, bukan juga soal got mampet, tapi satu agenda utama, pencopotan Pak RT. Sore itu, balai pos ronda penuh sesak. Kursi plastik berderet. Warga berdatangan dengan wajah serius. Beberapa membawa kertas dan data. Bu RW, yang memimpin rapat, membuka pembicaraan langsung. Maaf, Pak Eko, tapi ini demi nama baik kampung. Banyak warga merasa tidak nyaman dengan kedekatan Bapak dan Bu Sinta. Sudah cukup banyak bukti, foto, percakapan, bahkan pertemuan di pinggir sawah malam-malam. Suasana langsung panas. Pak RT tetap duduk, wajahnya datar. Ia mendengar dengan tenang. Tapi di dalam dadanya, ada gejolak yang sulit dijelaskan. Ia tahu ini akan terjadi. Tapi tetap saja, rasanya tidak adil. Bapak itu panutan. Kalau perilakunya nggak bisa dijaga, gimana warga mau nurut? Sahut salah satu warga, dengan nada tinggi. Ini bukan soal cinta-cintaan. Ini soal etika. Timpal yang lain. Pak RT berdiri perlahan. Lalu menatap semua orang yang hadir. Hening. Saya tahu saya bukan orang sempurna. Tapi selama ini saya kerja tanpa upah. Ngurus warga tanpa pilih-pilih. Dan sekarang saya disalahkan karena saya peduli pada seorang janda yang kesusahan. Wajahnya mulai menegang. Suaranya naik sedikit. Tapi tetap jelas. Kalau cinta saya dianggap mencemarkan nama baik RT, silakan. Copot saya sekarang juga. Semua terdiam. Tak ada yang langsung bicara. Bahkan Bu RW terkejut. Pak RT melangkah keluar tanpa menunggu hasil musyawarah. Sementara itu, dari jauh, Sinta melihat semuanya dari balik pagar rumah. Ia tak diundang. Tapi ia tahu, malam ini, seseorang sedang berjuang mempertahankannya. Meski harus kehilangan semuanya. Besok paginya, papan nama bertuliskan, Ketua RT 01 RW 05, sudah dilepas dari dinding rumah Pak Eko. Beberapa warga menatap dengan tatapan aneh. Ada yang senang, ada yang merasa bersalah, tapi banyak juga yang diam-diam ikut menyesal. Pria yang selama ini mengurusi mereka tanpa pamrih, kini memilih mundur. Pak Eko sendiri tak banyak bicara. Ia mengemas dokumen-dokumen RT, menyerahkannya ke Bu RW tanpa banyak tanya. Saya mundur, tapi bukan karena takut. Ucapnya singkat. Saya cuma ingin tenang. Sinta mengetahuinya dari anak-anak yang lewat depan rumah. Ia langsung datang ke rumah Pak Eko, mengetuk pelan. Wajahnya cemas. Pak, kenapa menyerah? Pak Eko membuka pintu. Matanya sembab. Tapi senyumnya masih sama. Saya nggak menyerah, Sin. Saya cuma pilih mundur dari jabatan, bukan dari hidup kamu. Sinta tercekat. Ia tak pernah menyangka, seseorang bisa mempertahankan dirinya sampai sejauh itu. Tapi, semua orang sekarang benci saya, Pak. Mereka anggap saya pengganggu, pemecah rumah tangga orang. Biarkan, jawab Pak Eko. Kalau kita terus sibuk jelasin hidup ke orang lain, kapan kita hidupnya? Sore itu, mereka duduk berdua di teras.
Tak banyak bicara, tapi ada keputusan yang mulai terbentuk dalam hati keduanya. Jika dunia menolak mereka, maka mereka akan menciptakan dunia kecil mereka sendiri. Dunia yang tidak butuh izin siapa-siapa untuk saling mencintai. Namun yang tak mereka tahu, satu orang di balik layar sedang menyiapkan kejutan. Seseorang yang selama ini diam, tapi menyimpan dendam. Dan rencana itu akan mengubah semuanya. Beberapa hari setelah Pak Eko mundur dari jabatan RT, keadaan kampung mulai mereda. Tapi bukan berarti semuanya tenang. Masih ada bisik-bisik kecil, masih ada pandangan sinis. Namun bagi Pak Eko dan Sinta, semua itu sudah tak penting lagi. Mereka sibuk membangun hubungan mereka, meski dalam diam. Sampai suatu malam, terdengar ketukan keras di pintu rumah Sinta. Saat dibuka, ternyata Bu RW datang. Wajahnya tegang. Ada yang harus ibu tahu, katanya cepat, soal semua yang terjadi, tentang foto itu, tentang gosip yang menyebar. Saya tahu siapa dalangnya. Sinta menatapnya, bingung dan waspada. Pak Eko nggak pernah salah. Justru semua ini dirancang sama seseorang yang dendam. Orang yang nggak terima Pak Eko nolak bantu proyek pembangunan milik keluarganya. Lalu muncullah nama Bayu, keponakan Bu RW, seorang warga yang sebelumnya ajukan proyek paving jalan tapi ditolak Pak RT karena datanya tidak beres. Dia yang sebar foto kalian. Dia juga yang diam-diam motret waktu kalian di saung. Semua cuma buat jatuhin Pak Eko. Sinta terduduk, tak menyangka semua yang mereka alami selama ini hanyalah bagian dari permainan orang yang ingin balas dendam. Besoknya, Bu RW mengumpulkan warga. Di hadapan semua orang, ia meminta maaf secara terbuka. Ia juga membongkar semua kebenaran dan membersihkan nama Pak Eko. Warga terdiam. Sebagian menyesal, sebagian malu, tapi banyak yang mulai mengerti bahwa mereka telah salah menilai. Beberapa hari kemudian, Pak Eko datang ke rumah Sinta. Tapi kali ini tidak sendiri. Ia membawa sebuah map dan sebuah cincin sederhana. Saya nggak punya jabatan lagi, tapi saya masih punya keberanian buat nanya satu hal. Maukah kamu hidup bareng saya, tanpa peduli omongan orang? Sinta menangis, bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa benar-benar dipilih. Kisah ini mengajarkan bahwa cinta yang tulus kadang harus diuji dengan ujian yang berat, fitnah, penolakan, dan pengorbanan. Tapi ketika dua orang saling percaya dan berani memperjuangkan satu sama lain, mereka bisa bertahan meski harus kehilangan jabatan, dihina orang, bahkan berdiri melawan arus. Karena yang sejati bukan hubungan yang disetujui semua orang, tapi yang diperjuangkan meski seluruh dunia menolak. Terima kasih sahabat setiaku yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.